Pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam catatan nasional, seperti kita ketahui, merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diakui sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional dan kemudian menjadi presiden dan juga wakil presiden pertama di Indonesia. Akan tetapi ada sosok yang jauh sebelum kedua tokoh tersebut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Siapakah sebenarnya Nani Wartabone ini? Yang pertama kita bahas profilnya dulu nih, Nani Wartabone itu siapa? Nani Wartabone ini dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1907 di Gorontalo dan dibesarkan di keluarga yang cukup berada. Ayahnya ini bernama Zakaria Wartabone, bekerja untuk pemerintahan Belanda, sementara ibunya adalah keturunan bangsawan yang berada di wilayah tersebut. Meskipun ayahnya bekerja sebagai pemerintahan di Belanda, sejak kecil ini Nani sudah memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap pemerintah kolonial. Karena nasionalisme di dalam dirinya juga sudah tertanam sejak muda. Selanjutnya Nani ini mendirikan Jong Gorontalo. Perjuangannya ini dimulai pada tahun 1923 pada saat Nani bergabung dengan Jong Gorontalo yang ada di Surabaya. Nani juga dipercaya untuk menjadi ketua PNI di Gorontalo pada tahun 1928. Selain itu, Nani Wartabone ini aktif di Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan untuk mencegah pandangan yang merugikan Islam. Selanjutnya, pada tahun 1941, Nani ini membentuk Komite 12 sebagai organisasi rahasia untuk menghadapi Perang Pasifik. Dan kemudian pada tahun berikutnya ia memimpin pemberontakan di Gorontalo dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nani ini mengumpulkan massa yang ingin sama-sama berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah, yaitu bangsa Belanda. Selanjutnya, puncak peristiwa Hari Patriotik. Nah ini nih, suatu kemerdekaan sebelum Insinyur Soekarno, yaitu suatu puncak terjadi ketika kepala jawatan tentara Belanda berhasil ditangkap oleh mereka di Gorontalo. Setelah kejadian tersebut, Gorontalo ini berhasil membebaskan diri dari pendudukan Belanda. Setelah penangkapan kepala jawatan tentara Belanda, Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih sambil menyanyikan Indonesia Raya. Hal ini menandakan kemerdekaan Gorontalo. Kemudian Nani juga memimpin pembentukan pemerintahan Gorontalo yang bertindak sebagai Badan Perwakilan Rakyat. 4 hari kemudian, Nani memobilisasi rakyat untuk menghadiri rapat besar di Tanah Lapang Gorontalo dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Meskipun ada resiko yang harus dihadapi. Namun, perjuangannya juga belum berakhir dikarenakan kemudian pasukan Jepang ini datang ke Indonesia dan melarang bendera Indonesia berkibar di Gorontalo pada tanggal 6 Juni 1942. Namun Nani ini tidak tinggal diam dan memimpin pergerakan melawan penjajahan Jepang. Namun sayangnya pada tanggal 30 Desember 1942 ia ditangkap dan diasingkan ke Manado. Nani ini baru dibebaskan oleh tentara Jepang pada tanggal 6 Juni 1945 setelah Jepang mengetahui tanda-tanda kekalahan mereka dari sekutu. Nah, setelah Nani ini dibebaskan oleh pihak Jepang karena pihak Jepang masih menghormatinya dan menganggapnya sebagai pemimpin masyarakat Gorontalo, ini juga ditunjukkan dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari pemerintahan Jepang terhadap Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan secara nasional. Nah, sejak saat itu bendera merah putih kembali berkibar tuh di Gorontalo. Selanjutnya yaitu kepergian Nani Wartabone. Nani Wartabone ini meninggal bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai petani di desa terpencil. Meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1986 di Gorontalo pada usianya ke-78 tahun. Karena jasanya yang sangat luar biasa, Nani Wartabone ini mendapat tempat khusus di hati masyarakat Gorontalo dan juga Sulawesi. Tidak hanya sebuah monumen yang didirikan di Gorontalo
Untuk menghormatinya juga didirikan sebuah taman nasional yang juga menyandang namanya untuk menghormatinya, yaitu Taman Nasional Boganinani Wartabone di Sulawesi Utara. Ani Wartabone juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Meski peran Ani Wartabone dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini tidak diakui secara luas dalam buku teks sumber sejarah, namun perjuangannya yang tanti-taninya patut diapresiasi dan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Peran dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Gorontalo dan Sulawesi Utara, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Keberaniannya dalam melawan dan menumpas penjajah di Gorontalo yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanah itu merupakan catatan sejarah tersendiri yang patut kita hargai. Ya, sekian aja pembahasan kali ini, cukup menarik kan? Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan video di YouTube channel aku. Terima kasih. Dah.